Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau Gold ini sendiri ya. Tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita mau cari area-area lagi nih nanti ya. Kita mau preview dulu analisa yang hari kemarin gitu. Seperti biasa kita selalu mereview terlebih dahulu supaya kita lihat apakah ini hasilnya sesuai dengan uh, analisa atau pembahasan kita atau di luar analisa atau pembahasan kita gitu. Jadi kemarin itu ya ini kita ada bahas mengenai selling point ya. Jadi yang pertama itu kan ada dua selling point. Yang pertama itu FVG 1 hours ya. FVG 1 hours sempat kena sedikit ya di sini. After dia turun terus and then dia naik lagi teman-teman ya. Setelah dia kena FVG ini ya, terus naik lagi. Nah ini yang saya bilang, ini kan ada liquidity ya. Ini jangan di sell. Kenapa? Yang pertama itu dia sudah tidak fresh lagi untuk FVG-nya gitu. Jadi kalau lu orang lihat FVG itu yang sudah tidak fresh atau yang pernah disentuh selama satu kali ya, satu kali disentuh, itu jangan di limit lagi atau jangan di entry lagi di sana gitu loh. Kenapa? Karena posisinya itu sudah tidak fresh teman-teman. Makanya lu jangan entry gitu loh. Kalau misalkan masih fresh itu artinya FVG-nya itu atau fair value gap-nya itu masih ya belum disentuh sama sekali. Kalian boleh cek di halaman YouTube Jurnal Trading ID atau halaman YouTube saya gitu ya. Di sana ada pembelajaran mengenai FVG. Kalian tinggal cek aja. Kalian ketik aja di search-nya ya. Itu di halamannya FVG. Nah, nanti keluar tuh ada cara entry FVG, cara cari area FVG. Saya ada jelasin setiap saat saya analisa karena memang kita mencari zona untuk entry gitu, teman-teman. Toh kalian pasti lihat-lihat video-video analisa di YouTube tadi sana sini ya, pasti untuk lihat potensi movement yang mau kemana, terus enak untuk tunggu di zona yang mana, itu kan pasti tujuan kita semua teman-teman gitu loh. Nah di sini saya membagikan pandangan saya untuk kalian ya, ini loh ya yang saya punya, ini yang saya bagikan, jadi bisa sudut pandang dan jadi pertimbangan juga untuk kalian semua ke depannya gitu teman-teman. Oke ya, jadi kita kemarin ada perencanaan sell lagi di atas unfresh FVG, itu kan di atas liquidity ya. Di atas liquidity ini itu di sini ya di 3380-an, itu di FVG 30 menit ya. Dan finally puji Tuhan ya, begitu dia kena area ini ya, ini FVG 30 menit ini sudah ada take profit gitu ya. Nah ini kan kalau kita perhatikan memang range-nya kecil ya, ini cuma 20 pipan gitu ya, jadi bisa dimajukan range-nya kurang lebih sampai ke sini gitu. Nah ini kan untuk positioning untuk SLTP segala macam yang mengenai FVG itu juga sebenarnya saya bahas. Nanti mungkin saya cantumkan videonya itu di pojok kanan atas gitu teman-teman. Oke, yang pertama itu ya, ini kalian kalau udah dapet sell di 3380-an ya di area sini itu congrats tuh kalian ya. Dan ini posisi, nah ini yang video kemarin 1 hours ya nih. Nah, dia reject sedikit terus naik lagi gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang dia posisi reject ya, berarti 3380 itu saat ini masih menjadi area resisten yang cukup kuat ya untuk market ini sendiri teman-teman gitu. Jadi saat ini dia lagi di 3366, artinya memang dia terkoreksi ya di sini ya, terkoreksi cukup dalam. Dan posisinya ya ini kan kalau kalian perhatikan ya, ini kan dia downtrend, terus ini dia uptrend ya kan, ini short, terus ini dia sideways ya kan, terus dia uptrend lagi ya, ini ada height ya, ini height pertama, height kedua, height ketiga, artinya sini ada low-nya dia di sini teman-teman ya. Nah ini sudah ada charge lagi atau change of character di sini gitu, makanya kalau kita perhatikan ya, ini ada potensi dia untuk melakukan penurunan di bawah 3370 gitu. Oke. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian ditambah lagi ya, ini didukung oleh data jobless claim ADP dan juga JOLTS ya, itu sebenarnya agak kurang bagus gitu teman-teman ya. Ya karena ekonomi US juga lagi gonjang-ganjing gitu ya, makanya ya wajar-wajar aja sih kalau menurut saya misalkan in case hasil
report dari pasar tenaga kerja yang kurang bagus gitu. Oke. Nah, kemudian ini berarti kita cek news dulu. Cek news di investing ya. Kalau kalian mau cek news itu ada di investing. Jadi ini cukup lengkap gitu. Kalian boleh cek di investing. Atau kalau mau aplikasi itu kalian bisa cek di MyFXbook ya. MyFXbook ya, kayak gini nih. Nah, ini lengkap juga gitu ya. Ini biasa saya pakai ini juga ya untuk aplikasi untuk cek news kalau lagi mobile gitu. Ya kalau mau cek di investing sebenarnya juga ada aplikasinya gitu ya. Atau kalian boleh cek di MyFXbook. Ini bentukannya ya kayak gini lah gitu. Jadi udah ada nih ya, high impact, low impact segala macam gitu teman-teman. Atau kalau mau investing bisa lewat web atau bisa juga lewat nih ya, aplikasi di HP juga ada investing gitu teman-teman gitu. Jadi ya sekarang simple lah gitu ya, kita dari HP aja udah bisa ngecek segala macam ya gitu teman-teman. Bahkan kadang di aplikasi trading pun ya, kayak contoh di Quick Pro ini ya, ini juga ada nih ya untuk ngecek news ya gitu. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi, kita mau bahas news yang yesterday ya. Ini memang ADP kurang bagus ya, bahkan sangat-sangat anjlok dari 60 ke 37 ya teman-teman ya. Dan ini pernah saya bahas juga di bulan kemarin mengenai market NFP atau market tenaga kerja, apa sih pengaruhnya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu pengaruhnya kalau kan pertama itu ada JOLTS ya. Jadi di sini mungkin enaknya saya kasih ini aja kali ya. Jadi gini, kalau JOLTS ya, kan JOLTS-nya jelek ya. Jadi kan pertama itu ada JOLTS ya, JOLTS report gitu ya. Ada JOLTS report, ada ADP, kemudian ada jobless claim ya. Terus ada NFP ya. NFP nanti komponennya ada lagi tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran sama mengenai pendapatan rata-rata per jam gitu. Itu ada di NFP gitu. Nah, tapi yang perlu kita bahas ya, yang penting itu ada di 3 komponen ini, JOLTS, ADP, jobless, karena ini yang mempengaruhi data NFP teman-teman gitu loh. Yang pertama kita lihat kemarin JOLTS memang ada kenaikan tipis banget kenaikannya ya, kenaikannya tipis banget itu ya, sekira 100 ribuan gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, dari ADP-nya ini justru anjlok gitu loh ya, dari 60 ke 37 ya, bahkan hampir turun 50%-nya gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya kenapa sih JOLTS-nya bagus tapi ADP jelek ya? Sebenarnya kita tahu juga ya, badai PHK juga lagi di mana-mana, perusahaan juga lagi efisiensi besar-besaran. Terus kalian lihat juga kan di berita-berita gitu ya, banyak yang perusahaan-perusahaan kayak Microsoft ya, itu kan mencat bahkan dia nyiptain AI itu sendiri ya, terus dia mencat orang yang IT yang menciptakan AI itu gitu loh. Jadi mungkin ke depannya ya, kalau saya perhatikan ini akan menggantikan peran kita ya sebagai skill person ya, itu dengan AI gitu. Ada potensi seperti itu. Makanya beberapa perusahaan sekarang lagi looking untuk mencari efisiensi, gimana caranya supaya tenaga kerjanya itu bisa digantikan dengan AI atau robot itu sendiri gitu. Dan ini sebenarnya agak bahaya juga gitu. Dan ditambah lagi ya kayak defisit anggaran, terus inflasi juga yang belum begitu terkontrol ya, terus banyak lah pokoknya, terus ditambah lagi simpang siur mengenai tarif ya. Nah, tarif seharusnya nih ada kesepakatan sih nanti di tanggal 9 Juni ya, let's see bagaimana. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya dari tingkat ekonomi pun sebenarnya kurang bagus. Jadi wajar aja ya, walaupun JOLTS bagus tapi ADP jelek, artinya memang penyerapannya itu kurang bagus gitu. Jadi lapangan pekerjaannya ada 1000 nih gitu ya, misalkan contoh lapangan pekerjaan ada 1000, kemudian tapi penyerapannya cuma bisa maksimal sampai 900 atau cuma bisa sampai ya katakanlah 600 ya gitu. Lapangannya ada 1000 tapi penyerapannya ada cuma sampai 600. Kenapa? Karena perusahaan juga sekarang lagi looking ya
gimana sih caranya supaya gue bisa efisiensi anggaran dan operasional bisa tetap jalan gitu. Itu salah satunya karena memang menghadapin gonjang-ganjing ekonomi yang saat ini sedang sangat-sangat fluktuatif gitu teman-teman gitu. Jadi wajar aja kalau ADP-nya jelek ya. Dan jobless claim ya, kalau ADP jelek artinya kan lapangan pekerjaan yang ada tersedia nih banyak gitu ya, banyak banget tapi nggak begitu terserap dengan sempurna gitu loh teman-teman. Nah ini bisa menyebabkan klaim jadi pengangguran itu juga ya kurang bagus jobless claimnya gitu. Nah kita lihat nih ya, untuk jobless claimnya itu hapus semua. Nah, saya nggak mau hapus yang tulisannya gitu. Untuk jobless claimnya itu kita lihat yang today dia itu diprediksi bagus sih diprediksinya gitu loh. Tapi kalau dilihat dari data ADP yang minus ya, ini kemungkinan besar ya agak kurang bagus untuk jobless claim-nya. Jobs kan positif ya, ADP negatif. Nah, jobless claim tapi chance-nya kalau saya perhatikan, kalau kita ngomongin persentase ya dari 0 sampai 100 gitu ya untuk data ini, chance untuk bagus itu mungkin sekitar 40% gitu. Tapi kalau misalkan untuk jeleknya ya hasilnya di bawah atau lebih banyak gitu ya, lebih banyak di atas 240.000 itu kemungkinan 60% gitu. Jadi chance untuk bagusnya itu 40%, chance untuk lebih tinggi di atas 100 240 atau jeleknya itu 60% gitu. Itu kalau kita lihat dari mana? Dari data yang ada di ADP ini teman-teman, sama Georgia 2 data ini ya teman-teman ya gitu. Terus nanti kalau misalkan in case ini jobless claim jelek ya, minus juga, berarti kan bener nih yang tadi ya, ini tidak merata atau penyerapan yang tidak sempurna gitu loh. Jadi kayak pemerintah gonjang-ganjing banyak nih lapangan pekerjaan, tapi perusahaan nggak punya tenaga untuk menyerap semuanya gitu. Jadi toh sama aja gitu kan gitu loh. Cuma cangkangnya gede ya kan, tapi isinya sedikit gitu bahasanya gitu. Nah NFT kalau ini jelek udah pasti ini juga minus gitu. But let's see nanti bagaimana ya. Soal kita ngomong juga berdasarkan dengan data yang ada dan juga yang sudah dirilis dalam beberapa hari ini gitu teman-teman. Ya itu pandangan saya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lebih atau gimana gitu ya, ya itu oke, kalian boleh paparkan juga di kolom komentar, atau kalau malu-malu boleh DM admin saya di Juno Trading ID ya. I really thank you untuk kalian yang mau speak up juga gitu teman-teman, dan berbagi pandangan ya mengenai NFT dan berita-berita seperti ini, karena ini akan sangat menarik ya, dan bisa jadi banyak pertimbangan juga untuk kita ke depannya gitu. Oke, itu pembahasan mengenai news ya. Pusing nggak guys? Ya, kalau nggak pusing ya puji Tuhan gitu. Kalau pusing mulai tonton lagi pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, ini OI data, kita mau bahas OI data. OI data itu sudah saya update ya. OI data ini itu sudah saya update di sini ya di channel Telegram. Itu kalian boleh cek aja langsung ya gitu ya. Ini yang terbaru pokoknya 3375 itu sebagai harga open ya. Terus di bawahnya itu ada 3330 ya. Ini lowest point-nya atau extremely low ya, itu 330. Kemudian 3345 itu yang terkat ya di sini gitu. Kemudian di atas 3375 itu ada 3420 yang height-nya extremely height itu ada di sini. Sorry, ini ya, ini sih sebagai sih 3450 sih gitu teman-teman ya. Tapi kalau dari 380 ke 3450 ya masih masuk akal kalau dia mau naik lagi. Artinya 3380 ini memang sekarang ini masih menjadi resisten yang cukup kuat untuk market. Toh kemarin kan kita juga ada bahas area sell di sana ya. Sekali lagi kongres untuk kalian gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian kita mau lihat nih ya, ada nggak sih zona-zona yang bisa kita manfaatkan untuk entry hari ini gitu ya teman-teman ya. Ini kita ganti jadi unpressed FVG ya, terus kita tandain dengan resistant zone. Oke, clear.
Terus liquidity ini sudah diambil ya, ini liquidity udah diambil semua pokoknya. Kemudian unfresh FVG ini sudah jadi area, ini kita mau ganti, saya mau ganti jadi area SBR ya, SBR support become resistance ya. Oke, sip. Nah, ini cakep banget. Oke, terus ini FVG 1 hours ini saya mau ubah jadi area support ya. Ini RBS resistance become support gitu. Resistance zone ini intraday, kita kasih pin lagi di sini intraday, kita tanda-tandai dulu gitu. Oke, sip. 30 menit belum ada resisten SNR support ya. Oke, udah habis sih sebenarnya untuk area sell. Sebenarnya kalau kita perhatiin ya, ini ya sideways sih gitu loh. Cuma dapat kayak 50 60. Oke, dapat sih. Oke, kayak ini gini aja deh guys ya. Ini kita belum ketemu area lagi karena untuk selling point ya, untuk bagian ini udah habis. Dari ini ada liquidity di sini ya, liquidity. Nah, ini ada potensi bebas kalau dia break dari ya 3383 atau 3380 ini gitu. Kalau break ini liquidity yang sebelah sini ya, ini potensi dilibas lagi sama dia, kayak cash yang ini ya, kayak cash yang kemarin di sini sama di sini gitu, dilibas sama dia. Paling kalau mau nge-sell itu zona sih sebenarnya. Coba ya, coba kita cek recheck. Oh, dapet guys, sini guys ya, ada lagi banyak sini, tipis sih ya. Ini mungkin asal nanti di sini lah gitu ya, 3380 ya. Di ini boleh, di sini boleh ya, sesuaikan aja pokoknya senyamannya gimana. Kayak di sini kita santai aja ya, kayak kemarin dari kemarin kita juga mau nyari setup, mau nyari zona ya kan, santai aja gitu. Karena memang ya trading itu jangan terlalu dipaksa ya guys. Kalau misalkan terlalu dipaksa, yang ada nanti malah semakin rungkat gitu loh. Kemudian kita cari dulu zonanya, kita mau tunggu di mana. Nah, ini sell di atas liquidity, bagus sekali ini. Saya suka nih. Ini zonanya saya suka. Ya, ini FVG 1 hours lagi, FVG 1 jam. Oke, nah ketemu lagi guys ya, puji Tuhan kita ketemu lagi zonanya gitu. Nah, berarti kalian boleh ancang-ancang buy ya di sini ketika terkonfirmasi ya, ini bakalan ditembus ini kalau saya perhatikan. Nanti targetnya di sini gitu. Karena ini liquidity, dia pasti nge-clear dulu, nge-clear up dulu. Dia catch up yang di atas baru and then dia turun lagi. Tuh, jadi kalau mau nge-buy konfirmasi ya, ketika ada 1 jam punya candle, bodinya bisa closing di atas ya 338, wait 338, ini ambil sini aja 3385 gitu. Jadi kalau 1 jam punya candle, body candle bisa closing di atas 3385 ya, itu artinya kita boleh cari konfirmasi untuk nge-buy ya, dengan target kurang lebih di 3392 sampai 3399 ya, atau 3400-an. Nanti 3400 sampai 402 itu kita baru cari konfirmasi sell lagi di fair value gap atau FVG 1 hours-nya gitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian berarti ini kan 50% Fibo sebenarnya. Tadi saya udah cek sih, karena saya penasaran gitu. Sini kalau kita ubah ke 2-in-1, nah ini kan 50% Fibo, berarti ini kita ganti dulu. Ini saya mau hapus dulu ya. Oke, ini berarti jadi begini. Nah, ini kan cakep, kelihatan jelas tuh ya gitu. Nah, ini kalian lo udah ketinggalan ya, nggak
apa-apa lah, kita coba cek aja nanti, siapa tahu kalau dia break dari 3370 ke atas ya kan, ini ada konfirmasi ya pattern yang bagus atau ada FVG, nanti kita manfaatin untuk masuk buy, targetnya ke sini lagi gitu. Jadi kalau kalian udah ketinggalan buy pada saat seperti ini ya, tinggal tunggu dia naik dulu, habis itu kan dia ada koreksi tuh ya, cari aja FVG-nya mau di mana gitu kan, terserah market, terus kita masuk dari situ gitu loh ya. Jadi nothing tulus dan jangan pernah FOMO untuk ketinggalan. Ya udah ketinggalan nih, dia udah naik ya, tenang aja, selama kita punya zona FVG dan kita matuin SOP, itu masih bisa ngikutin following trendnya dari market itu sendiri guys gitu. Nah, cuma kalau untuk nge-buy ini memang agak risk ya gitu, agak high risk. Kenapa? Karena belum ada zona fair value gap-nya lagi gitu. Paling kalau di 5 menit pun ini belum ada sama sekali ya, masih sangat-sangat kosong ya. Ada sih, kecil banget sih sebenarnya itu di sini ya, fair value gapnya kecil sih, ini itu di 3363, cuma 1 poin doang gitu ya, 1 poinnya juga nggak nyampe ya, 363 gitu. Ini ada FVG kecil di 5 menit, cuma worth to try kalau emang kalian mau ya. SL-nya di sini aja gitu, di lowest zone di 3361 gitu. Nah, tapi paling saya tunggu dia break dulu ya. Break bisa closing candle 1 hours di atas 3370, kan dia turun tuh, pasti niptain FVG yang dia kan gitu loh. Nah, itu baru saya cari buy gitu. Itu kalau saya gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ikutin ya nggak masalah juga, atau kalau kalian punya teknik lain it's okay, nggak masalah gitu. Ini kan nanti kemungkinan ini akan terbentuk IM di 5 menit ya. Kalau dia berhasil tuk. Nah, ini kan dia naik, sini ada chots ya. Nah, ini ada chots, waduh jelek banget tulisannya. Ya pokoknya sini chots lah gitu ya, gitu. Nah, terus pas dia turun, tinggal cari lagi DFVG di mana gitu kan, atau mau limited chotsnya juga bisa gitu, oke? Nah gitu, simple. Jadi ya nothing tulus aja gitu loh ya. Nah kalau misalkan dia turun, kalian mau limit di FVG boleh. Kalau memang in case terbentuk FVG, ini kan belum terbentuk karena chotsnya juga belum terbentuk gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada FVG, limit di FVG ya, atau bisa limit di area QM-nya. QM-nya itu kurang lebih nanti kalau terbentuk itu ada di sini teman-teman, 3370 lah gitu, 336970 gitu teman-teman. Oke. Terus kalau dia turun break dari loss, nah ini kalau dia udah break dari sini ya 3361 62, kalian jangan ngebuy lagi, tapi tunggu aja itu kurang lebih di sini ya. Kalau mau ngebuy lagi itu di sini, biar dia clear liquidity yang ini dulu gitu loh, maksud saya. Ini kan liquidity ya. Nah ini kan liquidity, biar dia clear dulu aja gitu. Nanti untuk di sini ada FVG 5 menit lagi gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu dulu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Nanti video udah terlalu panjang, ini udah 23 menit ya. Thank you untuk yang sudah nonton ya, dan congrats untuk kalian sudah dapat sell kemarin dan yang belum dapat it's okay ya, jangan merasa tertinggal atau gimana, karena trading itu selalu ada peluang everyday teman-teman. Oke, thank you udah kasih nonton dan see you on the next video update.